Bab 371 Bruce diserang. Aku sedang duduk di sofa dan Elina bersandar di bahuku. Awalnya ini adalah pemandangan yang indah, tapi semakin lama, aku merasa Elina terlihat semakin tidak nyaman. Aku menundukkan kepalaku dan melihat ke bawah. Entah sejak kapan, leher Elina terlihat agak merah. Dan telapak tanganku yang terletak di bahunya, perlahan juga mulai terasa hangat. Saat ini kami berdua merasa agak bersalah. Meskipun kami merasa sangat nyaman, aku sebelumnya hanya bermaksud untuk menghiburnya, tapi situasi sekarang sepertinya terasa lebih intim. Aku lalu terbatuk pelan, dan Elina menegakkan tubuhnya, dia meluruskan kerutan pada pakaiannya, aku lalu menatap wajahnya yang kecil dan cantik. Elina, setelah aku menghabisi keluarga Gong, aku akan datang mencarimu, kamu harus menungguku. Elina tidak mengatakan apapun, tapi aku bisa melihat sirat mata bahagia dari kedua matanya. Tapi saat aku mengarahkan mataku keluar jendela, aku bisa merasakan tatapan tajam dari seseorang, orang tua yang selalu mengacaukan suasana hati yang baik, orang yang tidak bisa membaca keadaan di sekitarnya. Karihe, sepertinya dia sedang memperhatikan aku dan Elina. Aku tersenyum padanya, dan dengan sengaja menunjukkan gigi putihku, ekspresi wajah Karihe terlihat semakin kesal, dia lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa, dan menghilang dari pandanganku. Aku bertanya pada Elina, apa hubunganmu dengan Karihe? Elina berkedip dan berkata, hubungan yang bagaimana? Orang tuaku dulu jauh dari rumah, jadi Paman Kari selalu merawatku, saat itu juga aku kenal dengan Mark. Aku lalu merasa agak tertekan, jadi kalau aku ingin menikah denganmu nanti, aku tidak hanya akan membutuhkan persetujuan dari orang tuamu, tapi juga persetujuannya. Elina lalu tertawa dan berkata, bisa dibilang seperti itu, tapi sebelum itu, kamu harus meminta izin dulu pada orang tuaku. Aku berkata, tenang saja, setelah aku menyingkirkan keluarga Gong, tidak akan muncul masalah apapun lagi. Kalau suatu hari aku berhasil menjabat sebagai CEO dari perusahaan Waring, aku rasa orang tuanya tidak punya alasan untuk merasa keberatan. Kami lalu membicarakan beberapa hal lagi, lalu aku mendapat pesan dari ponselku, pesan itu dikirim oleh teman lamaku dari kota Guilin, Bruce. Bruce mengucapkan terima kasih atas perhatianku, mereka bertiga sudah tiba di kota Guilin pagi tadi, tapi karena kehabisan baterai, ponsel mereka tidak bisa digunakan saat mereka sampai, jadi mereka tidak bisa membalas pesanku sampai sekarang. Setelah membaca pesan itu, dalam hati, aku langsung merasa ada yang salah, melihat sifat Bruce yang biasanya, kenapa dia tidak meneleponku dan malah mengirimkan pesan. Setelah berbicara beberapa saat dengan Elina, aku lalu pergi, sambil berjalan turun aku menghubungi ponsel Roga, setelah beberapa saat Roga lalu mengangkat panggilan dariku, begitu aku terhubung, aku mendengar suara orang menarik napas panjang, dan sepertinya keadaan di sana sangat ribut. Aku merasa tidak tenang, dan dengan cepat bertanya, Roga, ada apa denganmu? Bagaimana dengan Bruce dan Dwayne? Roga sepertinya sedang berlari, dia berteriak sambil terengah-engah, Roman, aku baik-baik saja untuk saat ini. Bruce, Dwayne, dan aku, kami bertiga terpisah, saat kami baru sampai di kota Guilin dan belum bertemu dengan pemandu, kami diserang oleh sekelompok orang, kami lalu berpisah dan membawa beberapa orang kami. Aku mengerang dalam hatiku, dan ternyata terjadi kekacauan, aku lalu berkata, jangan khawatir, aku akan memberimu nomor telepon, itu adalah nomor telepon polisi di sana, dia adalah teman sekolahku dulu, kamu bisa mempercayainya, kamu cepat hubungi dia. Ngomong-ngomong, apa kamu dan orang-orangmu ada bisa mengerti bahasa di sana? Tiba-tiba aku teringat ketiga orang ini bukan penduduk lokal, dan tidak ada yang mengerti bahasa setempat. Sebelumnya Jack menyuruh mereka datang karena akan ada pemandu yang akan membantu mereka mencari tempat orang tuaku dikurung. Tapi sekarang mereka diserang, dan mereka bertiga terpisah, mereka tidak hanya tidak mengerti bahasa di sana, tapi mereka juga tidak kenal dengan kota itu, keadaan selanjutnya sepertinya akan sulit. Roga berkata, ada, kali ini, kami membawa beberapa orang yang bisa mengerti, untuk mencegah hal ini. Mendengar kata-katanya, aku merasa sedikit lebih tenang, aku tidak memberitahunya tentang pesan yang dikirim Bruce tadi, aku tidak ingin membuatnya menjadi lebih gugup lagi. Mereka bertiga adalah orang yang sangat berpengalaman, kalau terjadi sesuatu pada salah satu dari mereka, aku yakin mereka tidak akan bertindak gegabah. Setelah memikirkan hal itu, aku lalu bertanya pada Roga di mana dia sekarang. Orang suruhannya yang di belakang Roga mengatakan kalau mereka sudah berlari lumayan lama, dan mereka sekarang berada di jalanan yang terlihat tua, tapi seharusnya mereka masih berada di daerah perkotaan. Aku lalu dengan cepat menutup telepon, dan langsung mengirim nomor telepon Jay Zhou padanya, lalu menelepon Jay Zhou, dan menceritakan masalah ini padanya. Aku mengatakan kalau beberapa temanku dari Thailand sedang dikejar oleh preman-preman di sana, dan memintanya untuk mengirim beberapa orang untuk membantu mereka. Jay Zhou tidak menolak sama sekali, dan dia setuju.
Setelah menutup telepon, hatiku lalu terasa agak tenang, seharusnya aku sudah memperkirakan hal ini semalam, tapi aku sangat sibuk menyelamatkan Adam Luo semalam, aku tidak menyangka keluarga Gong akan melakukan hal seperti ini. Saat itu, aku juga menelepon Dwayne, tidak seperti Roga, dia sekarang sepertinya dengan bersembunyi dengan orang-orangnya, keadaan di sekitarnya terdengar sangat sepi dan dia juga terus mencoba mengecilkan suaranya sebisa mungkin. Untungnya, tidak terjadi apapun pada mereka, aku lalu memberitahunya keadaan Roga sekarang dan memberinya nomor telepon Jay Zhou, dan menyuruh mereka untuk terus terhubung. Dwayne adalah orang yang sangat kompetitif, dia terus memaki-maki orang yang dikirim oleh keluarga Gong, dan mengatakan kalau dia diberi pistol, dia akan membunuh mereka satu persatu untuk menghilangkan kebenciannya. Aku tersenyum pahit dan menghiburnya, mengatakan kalau mereka tidak boleh dengan bebas membawa senjata di Cina, itu adalah tindak kejahatan. Dwayne lalu mencibir, dan mengatakan kalau Thailand juga tidak diizinkan mereka membawa senjata dengan bebas. Aku tersedak dan tidak bisa berkata apa-apa, jadi aku hanya menyuruhnya untuk berhati-hati dan menutup telepon. Aku lalu menatap ponselku, dan dengan yakin menghubungi nomor Bruce, telepon lalu berdering, 1, 2, 3 kali, tapi tidak ada orang yang menjawab. Aku semakin merasa tidak tenang, Bruce dan aku yang awalnya tidak kenal satu sama lain, tapi sekarang dia adalah temanku, saat ini, dia datang dari Thailand untuk membantuku, kalau terjadi sesuatu pada Bruce, aku akan merasa bersalah padanya. Aku terus mencoba menghubunginya, dan setelah 2 panggilan yang tidak terjawab, Bruce akhirnya mengangkat telepon, begitu terhubung, aku langsung mendengar suara ledakan, kemudian terdengar raungan Bruce, orang sialan itu, beraninya dia menyerangku. Di sana masih terdengar agak ribut, sepertinya Bruce sedang berkelahi dengan seseorang, tidak ragu lagi, aku langsung menutup telepon dan menghubungi Odele, dan bertanya apa dia bisa membantu aku menemukan lokasi Bruce saat ini dari nomor teleponnya. Odele tahu apa yang terjadi pada aku, dia lalu setuju dan menutup telepon, dan aku langsung berangkat ke rumah sakit pertama. Saat aku sampai di kamar pasien, aku melihat Odele sedang berbicara di telepon, melihat aku masuk, dia menutup teleponnya dan berkata, hasilnya akan muncul sekitar 10 menit lagi, karena dalam 30 menit yang lalu ada satu catatan panggilan di nomor ini, prosesnya akan jadi lebih cepat. Aku merasa lega, untungnya, meskipun Jack sudah tinggal di Thailand cukup lama, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan, sebelum datang dia sudah menyiapkan kartu telepon Cina untuk mereka bertiga. Bab 372 ternyata dia. Odele dengan cepat melacak lokasi Bruce saat ini, dan ternyata Bruce sedang berada di sebuah taman di kota Guilin. Aku dengan cepat mengirimkan informasi itu pada Roga dan Dwayne, dan saat itu juga aku mengirimkan pesan pada Bruce, menyuruhnya untuk tetap berada di sana dan mencari tempat bersembunyi untuk menunggu Dwayne dan Roga. Aku juga dengan cepat memberitahu Jay Zhou, setelah dia menghubungi Roga dan Dwayne, hal pertama yang harus dia lakukan adalah pergi ke tempat Bruce, dan setelah mengatur semuanya, aku lalu menghela napas lega. Meskipun sekarang Bruce sedang dalam bahaya, tapi saat aku mendengar suaranya di telepon tadi, dia terdengar percaya diri, dan tidak merasa terancam sama sekali, dan setelah Dwayne dan Roga sampai di sana, keadaan di sana pasti akan langsung membaik. Setelah semua sudah berjalan sesuai dengan rencana, tiba-tiba aku merasa sangat lelah, aku langsung berbaring di tempat tidur pasien, dan memikirkan apa yang harus aku lakukan selanjutnya, pintu kamar pasien tiba-tiba didorong terbuka, dan seseorang masuk dengan buru-buru. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan, Adam Luo. Aku langsung menatap Yona yang sudah berdiri di samping tempat tidur Adam Luo, dan entah kenapa, Odele mendekatiku dan memberi isyarat padaku, aku lalu mengerti dan menarik Alex keluar. Sebelum keluar aku sekilas melihat Yona menelungkupkan kepalanya di dada Adam Luo, menangis dengan keras, Yona masih terus berteriak, dan semua orang bisa mendengar nada sedih dari suaranya, Adam Luo, kamu masuk ke rumah sakit dan kamu tidak mengatakan apapun padaku. Apa kamu tahu betapa sedihnya aku? Adam Luo menatapku dengan tatapan memohon, meminta kami untuk keluar dari kamar pasien itu, aku lalu berbalik untuk menutup pintu kamar. Aku tersenyum, dan mengisyaratkan padanya untuk menghibur gadis itu, lalu menutup pintu. Setelah keluar, kami tidak pergi jauh dari sana, untuk berjaga-jaga saja, karena masih ada Adam Luo di kamar pasien itu, dan ada gadis lemah seperti Yona di sana. Aku merasa agak bingung, bukannya kita tidak memberitahu Yona kalau kita sudah menyelamatkan Adam Luo. Bagaimana dia bisa tahu? Alex melambaikan tangannya, bagaimana aku tahu? Aku bahkan tidak memiliki nomor teleponnya. Kalaupun ada orang yang memberitahunya, Roman, kamu adalah orang yang paling pantas dicurigai, karena kamu yang memiliki nomor teleponnya. Apa? Yang aku punya adalah nomor telepon Adam Luo, tapi beberapa hari ini Adam Luo menghilang, jadi mungkin ponselnya ada pada Yona. Aku juga merasa agak aneh, aku lalu menatap Odele, dan dia langsung membalas tatapanku dengan tajam, kenapa kamu melihatku?
Tadi malam Adam Luo menyuruhku untuk tidak memberitahu Yona, jadi jelas tidak mungkin aku yang membocorkan hal ini. Dengan ragu aku lalu bertanya, apa mungkin kakak Yona yang memberitahunya? Odele mengerutkan keningnya, bisa jadi, tapi untuk apa kakaknya memberitahu Yona tentang hal ini? Apalagi, Adam Luo sudah mematahkan hati Yona, kalau dia memberitahu Yona tentang hal ini lagi, bukankah dia akan membuat adiknya sendiri semakin sedih? Kalau begitu kita tunggu dan lihat saja. Sekarang Yona sudah tahu keadaan Adam Luo, jadi kita tidak perlu hal ini menyembunyikannya lagi. Sebelum aku selesai berbicara, ponsel Odele berdering, Odele lalu menjawab telepon itu, dan tiba-tiba dia terlihat senang. Apa Bruce berhasil diselamatkan? Saat Odele menutup teleponnya, dia langsung mengangkat kedua alisnya dan berkata, Roman, ada berita bagus. Apa mereka sudah menemukan Bruce? Aku bertanya dengan senang. Bruce? Bruce apanya? Untuk sesaat Odele terlihat bingung, dia lalu melanjutkan ucapannya, Bruce apanya, aku sedang berbicara tentang orang ketiga di balik semua ini, kami sudah menemukannya. Setelah Odele mengatakan hal ini, aku merasa agak terkejut, dan dengan cepat aku membalas, artinya orang di ruangan yang selama ini kamu intai, bukan dalang di balik semua ini. Odele mengangguk, ya, saat itu, setelah kamu berbicara padaku, aku terus memikirkan masalah ini, jadi kami langsung bergerak dan memutuskan untuk masuk, dan ternyata benar-benar tidak ada siapa-siapa, hanya ada seorang anak kecil yang setiap harinya bermain game, menonton film, dan menjalani hidupnya dengan bahagia. Setelah mengatakan hal ini Odele, menarik napas dalam-dalam, kami langsung menyusun rencana baru, dan menyuruh beberapa orang pergi untuk menyelidiki kamera pengawas di daerah yang dikuasai para preman pagi ini, dan sebagiannya lagi pergi menyelidiki daerah yang mencurigakan. Aku mengangguk pelan, ternyata Odele bisa diandalkan dalam keadaan-keadaan yang sulit seperti ini, setidaknya tidak ada yang salah dengan rencana ini, menurut perkiraanku, seharusnya Odele sudah akan memiliki jawaban yang pasti saat aku pergi untuk menemui Elina, bahkan sekarang kami sudah mendapatkan sedikit petunjuk, dia benar-benar hebat. Aku bertanya, apa kamu mendapatkan sesuatu dari CCTV? Odele lalu mengeluarkan ponselnya dan berkata, tunggu sebentar. Saat kami masih merasa bingung, ponsel Odele tiba-tiba berbunyi, Odele lalu berkata, ini, coba kamu lihat. Setelah penyelidikan, ini adalah foto wajah orang yang kami ambil, meskipun agak buram setelah diperbesar, tapi seharusnya kamu masih bisa mengenalinya. Petik 2. Odele lalu menyerahkan ponselnya padaku, mengabaikan telapak tangannya yang halus dan jari-jarinya yang ramping, tatapan mataku jatuh pada foto di layar ponselnya. Saat aku melihat foto itu, tiba-tiba aku merasa sangat bingung, bukankah orang ini sudah ditangkap? Kenapa dia masih bisa muncul di Cina? Setelah diam selama beberapa saat, aku lalu memegang lengan Odele dan bertanya, bagaimana dengan orang-orangnya? Apa kamu tahu di mana dia sekarang? Odele terkejut dengan gerakanku, Alex juga terlihat terkejut, dengan cepat dia melepaskan genggamanku pada lengan Odele dan berkata, apa yang kamu lakukan Roman? Kamu terlihat seperti sedang menyerang polisi saat ini. Wajah Odele terlihat memerah, dia lalu berkata, kami sudah mengirim orang untuk melakukan pemeriksaan, orang-orang khusus juga sudah ditempatkan di setiap sudut, tenang saja, kali ini dia tidak akan lepas lagi, kami akan terus mengepungnya dan menangkapnya, kecuali dia mengubah wajahnya dengan operasi plastik dalam beberapa jam ke depan. Aku lalu menyadari kesalahanku, dan dengan cepat menarik kembali tanganku, aku meminta maaf pada Odele sambil berpura-pura batuk, aku lalu berkata, aku rasa sepertinya aku kenal dengan orang ini. Tapi sebelum itu, aku harus menghubungi seseorang untuk memastikannya. Setelah selesai berbicara, aku berjalan ke samping dan menelepon Jack. Setelah terhubung, tanpa basa-basi aku langsung bertanya, Jack, di mana Timothy sekarang? Jack terkejut dan langsung menjawab, dia sekarang ditahan di penjara, ada masalah apa? Kenapa tiba-tiba kamu bertanya? Aku yang awalnya merasa yakin, sekarang terdiam setelah mendengar kata-kata Jack. Jack bukan orang yang baru pertama kali bergabung dengan Jiang Hu, melihat perilaku anehku, dia terdiam sesaat dan langsung menyadari keadaanku, dengan terkejut dia berkata, apa mungkin orang yang kamu temui di kota Shanghai adalah dia? Aku akan menghubungi He Kensu untuk memastikannya. Setelah telepon ditutup, aku merasa semakin bingung, dilihat dari gambar ini, orang ini terlihat sangat mirip Timothy, sebenarnya siapa orang ini? Kalau orang di gambar ini adalah Timothy, maka semuanya akan masuk akal, tapi sepertinya, orang ini bukan Timothy. Beberapa menit kemudian, ponselku berbunyi lagi, aku lalu mengangkat teleponku, dan setelah terhubung, aku mendengar suara Jack yang berusaha menekan amarahnya, itu benar-benar dia. Adikku melarikan diri dari penjara secara diam-diam. Bab 373 semuanya terungkap. Roman, kalau itu benar, artinya adikku bekerja sama dengan orang-orang yang ingin mencelakakan kamu di kota Shanghai.
Nada bicara Jack langsung terdengar rendah, tidak heran kamu menghadapi masalah belakangan ini, ternyata Timothy juga ikut campur, aku akan segera mengirim orang-orang ke Cina, dan kali ini, aku pasti akan mengirimnya ke penjara. Setelah mendengar kata-kata Jack, aku tidak tahu bagaimana harus berpikir, di satu sisi aku merasa tenang, dan di sisi lain aku juga merasa tegang. Jelas-jelas dua perasaan ini sangat berbeda, tapi aku terus merasakan kedua perasaan ini, perasaan tegang karena Timothy tahu jelas dia tidak bisa mengalahkan Jack sekarang, jadi dia mengalihkan perhatiannya padaku, dan melarikan diri ke Cina, aku juga sudah menggagalkan semua rencananya, jadi kalau kali ini kami masih gagal menangkap Timothy, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih berbahaya lagi. Dan perasaan tenang muncul karena dibanding dulu saat Timothy bersembunyi di balik layar, kali ini dia muncul di hadapanku jadi aku tahu orang yang menyulitkanku selama ini adalah Timothy, dan kali ini aku juga sudah memiliki rencana untuk melawannya. Meskipun saat di Thailand, aku tidak pernah bertemu dengannya secara langsung, aku bisa merasakan kepercayaan, dan yang lebih hebat darinya, Timothy sangat cepat membuat keputusan dan dia sangat berani, entah apapun yang dia lakukan, setelah dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan sembarangan bergerak. Tapi di Cina, dia pasti lebih dirugikan, dia sudah melanggar hukum di sini karena kasus penculikan Adam Luo dulu. Aku lalu menutup telepon, aku tersenyum dan berkata, petugas Odele, kamu memiliki tugas selanjutnya. Odele berkedip, apa kamu yakin identitas orang itu? Alex menatapku dengan ekspresi aneh, Roman apa kamu juga memiliki musuh di luar negeri? Tidak heran Direktur Denny sangat terkesan denganmu, kemampuanmu untuk mencari musuh benar-benar hebat. Aku meliriknya, Alex langsung pura-pura menggaruk kepalanya dan tersenyum. Berbicara tentang Alex, sejak kami bekerja sama untuk menyelamatkan Adam Luo, sepertinya dia sudah mengubah sifatnya dulu yang sangat sombong, dan sekarang dia tidak terlihat angkuh lagi, penampilannya juga ikut berubah menjadi lebih rapi. Aku berkata kepada Odele, ceritanya panjang, aku akan menjelaskannya padamu nanti. Odele, cepat beritahu petugas polisi yang lainnya, minta mereka untuk terus mengepung Timothy, jangan biarkan dia lepas. Pria ini sangat berbahaya, kalau kalian melepaskannya, kita tidak akan bisa menangkapnya dengan mudah lain kali. Ekspresi wajah Odele menjadi serius, dia menyetujui ucapanku dan berjalan ke samping untuk menelepon rekan-rekannya, aku lalu menghela nafas lega, sekarang, masalah ini sepertinya akan beres. Orang ketiga yang selama ini yang berusaha untuk menjatuhkanku, ternyata adalah Jackie dan Timothy yang bekerja sama di balik layar. Timothy ingin memanfaatkan perselihanku dengan keluarga Gong untuk menghabisiku di kota Shanghai. Jackie setuju dengan rencananya, dan dia berencana untuk meningkatkan karirnya dalam beberapa tahun ke depan. Kedua orang ini lalu saling melengkapi, dan bekerja sama secara diam-diam. Keluarga Gong dan aku, dijadikan alat bagi mereka. Memikirkan hal ini, aku lalu menghubungi Clay, aku masih harus terus berpura-pura agar Clay berpikir dia berada di posisi yang lebih unggul, karena masih ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Setelah telepon terhubung, aku langsung berkata, Clay, di mana orang tuaku? Aku sudah memenuhi janjiku, kenapa kamu masih belum melepaskan mereka? Clay lalu tertawa dengan aneh, Roman, kamu masih terlalu muda, kamu harus lebih sabar, apa kamu masih ingat janji kita? Lepaskan adikku, atau cukup penjarakan dia kurang dari 3 tahun, dan saat dia keluar dari penjara, aku juga akan langsung melepaskan orang tuamu, tapi lihat, bukankah kamu belum bertemu dengan adikku? Clay terdiam sesaat lalu berkata, kamu tenang saja, asalkan aku melihat adikku, aku pasti akan langsung menyuruh orang untuk mengantar orang tuamu pulang. Aku mengertakkan gigi dan menahan emosiku, sialan Clay, kamu memang tidak bisa dipercaya. Aku peringatkanmu, kalau aku tidak mendengar kabar orang tua aku pulang dengan selamat, aku akan memenjarakan Mark seumur hidupnya. Dan juga, sebaiknya kamu berdoa agar kami tidak menemukan barang bukti, kalau tidak sebaiknya kamu bersiap-siap untuk berkumpul dengan adikmu di penjara. Clay terlihat tidak peduli, dan masih terus tertawa, tenang, karena aku berani melakukannya, aku juga akan berani bertanggung jawab. Aku juga mengundangmu, Roman, untuk datang dan mencari bukti, bagaimana? Apa kamu tertarik untuk datang ke rumahku? Sialan. Aku berteriak dan menutup telepon, saat aku menyimpan ponselku, aku menyadari kalau Alex dan Odele menatapku dengan takjub, aku lalu menyentuh beberapa otot kaku di wajah aku, dan merasa mereka sangat aneh, untuk apa kalian melihatku? Apa ada bunga di wajahku? Alex berkata dengan tatapan aneh, Roman, aku tidak menyangka kamu juga memiliki bakat untuk berakting. Kalau kamu tidak memberitahu kami rencana ini tadi malam, kami pasti akan sangat khawatir dan berpikir kalau kamu benar-benar marah. Odele melanjutkan, omong-omong, Roman, kamu cocok berakting di drama-drama TV. Aku tersenyum canggung, lagi pula, memang ini rencananya, kalau aku tidak berpura-pura seperti itu, keluarga Gong pasti akan curiga,
Kedua orang tua aku pasti akan berada dalam bahaya, setidaknya sekarang, aku sudah menunjukkan kepedulianku pada orang tuaku, aku juga sudah mengisyaratkan kalau aku akan bekerja sama dengan mereka, dengan ini keluarga Gong tidak akan menyakiti mereka. Asalkan mereka bisa berpikir, mereka pasti tahu kalau kedua belah pihak mengalami kerugian bukanlah pilihan terbaik. Tunggu saja, saat orang-orangku di kota Guilin menyelamatkan orang tuaku, aku yang akan mengatur semua keadaannya. Ekspresi wajah Odele berubah sedikit, seakan-akan dia terpikirkan sesuatu, dia lalu menepuk dadanya dan berkata, untung saja, Roman bukan teroris, pikiranmu benar-benar menakutkan. Kamu benar-benar sangat pandai mengendalikan situasi dan membaca perasaan orang-orang. Dia lalu melanjutkan ucapannya dengan senyum yang tulus, bagaimana kalau setelah masalah ini selesai, Roman, kamu ikut bergabung dengan kepolisian kota Shanghai? Tidak mungkin, aku tidak siap untuk menjadi seorang polisi, aku hanya ingin menjadi pengusaha yang jujur, tapi aku tidak menyangka akan dipaksa oleh keluarga Gong untuk sampai di sini. Aku lalu melihat ke kedua tanganku sendiri, tapi dipikir-pikir lagi, aku juga harus berterima kasih pada keluarga Gong untuk itu, kalau bukan karena mereka, mungkin aku masih akan berada di perusahaan dan khawatir dengan bonus gaji akhir tahun sebesar puluhan juta. Odele mengangguk, oh iya, tadi kamu mengatakan kalau kamu tahu identitas orang itu, apa kamu punya informasi yang lebih spesifik? Kalau ada cepat katakan padaku, aku mengirimkannya ke rekan-rekanku. Aku tersenyum dan dengan singkat menceritakan tentang Timothy. Timothy, dia adalah putra kedua dari keluarga Du yang berasal dari Asia Tenggara. Beberapa bulan yang lalu terjadi kekacauan dalam keluarga Du, putra kedua mereka masuk ke penjara, tak lama kemudian dia melarikan diri ke Cina, dan bekerja sama dengan preman-preman di sana. Orang ini sangat berbahaya, kita harus berhasil menangkapnya, kalau kita gagal menangkapnya, mungkin dia akan melakukan hal yang lebih buruk lagi. Odele mengerutkan keningnya, apa ada informasi lain lagi? Aku tersenyum dan berkata, aku tidak pernah bertemu langsung dengannya, aku hanya mengenali penampilannya, tapi bukankah kalian memiliki foto Timothy di ponsel kalian? Bab 374 Pengaruh. Odele menghela nafas dan berkata dengan pasrah, ya sudah, tapi karena kamu mengatakan dia sangat berbahaya, aku akan memperingatkan rekan-rekanku di kota Shanghai. Selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke rekan-rekannya. Saat itu juga aku mendengar suara dari kamar pasien, aku mencondongkan tubuh ke pintu dan membuka sedikit pintu kamar pasien, Yona lalu muncul di depan kami dengan matanya yang merah dan bengkak, tapi dia tersenyum senang. Yona berkata, Roman, ayo masuk, Adam Luo ingin mengatakan sesuatu pada kalian. Aku menyentuh hidungku dan berkata, kalian sudah selesai berbicara. Yona memutar matanya dan berkata, jangan banyak omong, apa kalian tidak mau masuk? Aku sudah lama tidak bertemu dengan Yona, dan setelah mendengar kalimat itu, aku teringat dengan pertemuanku yang pertama kalinya dengan gadis galak ini. Aku tertawa dan berjalan masuk, aku langsung menatap mata Adam Luo, wajah Adam Luo terlihat agak malu, dan berkata, Roman, aku baru saja berdiskusi dengan Yona, setelah infusku habis, aku akan pulang dengan Yona dan beristirahat di rumah. Apa maksudmu? Aku mengerutkan kening. Adam Luo tertawa, apa yang kamu pikirkan Roman? Kenapa menyembunyikannya dariku? Aku sudah tahu tentang masalah paman dan bibi, aku juga tahu kamu mengalami banyak masalah karena aku sudah baik-baik saja sekarang, sebaiknya kamu cepat selamatkan paman dan bibi, kalau sampai terjadi sesuatu pada mereka, aku akan merasa sangat tidak tenang. Adam Luo selalu seperti ini, dia bukan orang yang perhitungan, dan selalu berbicara apa adanya, ini salah satu alasan kenapa aku bisa dekat dengannya saat kami berada di penjara dulu. Aku terdiam sesaat dan berkata, apa Yona yang memberitahumu? Adam Luo mengangguk, aku lalu berkata, baiklah, setelah infusmu habis, kami akan pergi, kalau terjadi sesuatu cepat hubungi aku. Dan kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya aku adalah alasan kenapa kamu diculik, jadi saat aku melihatmu sekarang, aku merasa sangat bersalah. Petik 2. Adam Luo tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum padaku, Yona lalu mendekati kami dan berkata, Roman, tenang saja, aku akan merawat Adam Luo dengan baik. Aku mengatakan terima kasih, dan suasana kamar itu langsung menjadi sepi. Setelah infus Adam Luo habis, kami lalu mengurus prosedur keluar rumah sakit dan bersiap-siap untuk pergi. Setelah sampai di pintu keluar, Yona mengatakan kalau kami tidak perlu mengantar mereka pulang. Selesai berbicara dia lalu menelepon. Tak lama kemudian sebuah mobil bermerek Audi datang, ternyata yang datang adalah seorang gadis yang merupakan teman baik Yona. Gadis itu lalu menatapku dan mengedipkan matanya padaku. Setelah Adam Luo dan Yona masuk ke mobil, aku lalu menatap Odele dan berkata, ayo kita temui Timothy sekarang. Odele mengangguk, baiklah.
Rekan-rekanku sudah mengepung dan memojokkannya, sekarang hanya tersisa 4 rumah di sekitarnya, kita bisa memerintahkan penangkapannya kapan saja, ayo periksa. Setelah kami selesai berbicara, Alex langsung berjalan ke seberang jalan dan memanggil taksi. Aku teringat pada email, dan saat itu juga aku langsung meneleponnya. Email terdengar sangat senang, dia lalu bertanya, Roman. Apa suasana hatimu hari ini sedang baik, sampai kamu menghubungiku? Aku kira kamu hanya akan menghubungiku saat membutuhkan bantuan. Meskipun kata-katanya seperti sedang menyindir, tapi aku bisa mendengar nada bahagia dari suaranya. Aku pura-pura terbatuk dan berkata, bagaimana mungkin, hanya ingin menanyakan kabarmu. Setelah aku selesai berbicara, aku merasa agak malu, aku tidak memikirkan berpikir panjang sebelum meneleponnya, dan sekarang aku tidak tahu apa yang harus dibicarakan, aku hanya ingin berterima kasih padanya karena dia sudah membujuk keluarganya untuk membantuku, tapi tak disangka saat aku membuka mulut, tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Sambungan telepon kami sunyi untuk beberapa saat, aku akhirnya berkata, saat kamu membantuku kali ini, keluargamu tidak mengatakan apapun, kan? Email tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin, mereka selalu mendukung apapun yang aku lakukan. Oh iya, Roman. Kapan kamu akan kembali ke kota Yanjing? Email sepertinya sudah mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya padaku. Aku bukannya tidak tahu maksud pertanyaan gadis ini, tapi aku tidak bisa menghindari pertanyaan ini lagi, jadi aku hanya menjawab, aku harus menyelesaikan semua urusanku dulu di kota Shanghai, setelah masalah orang tuaku selesai, aku masih harus bertemu dengan orang yang bekerja sama dengan perusahaan, setelah itu, tugasku baru selesai semua. Kalau sudah selesai, kamu harus meneleponku. Email berkata dengan lembut dan serius. Aku kalau mengatakan iya, dan menutup telepon, saat aku menyimpan ponselku, aku melihat ada taksi yang sudah berhenti di depanku. Aku langsung masuk ke mobil, Alex duduk di sebelahku, dan Odele duduk di depan. Saat aku duduk, aku merasa sangat lega. Karena sekarang sudah melewati jam macet, jalanan di kota Shanghai sangat lenggang, dan dengan cepat, kami sampai di tempat yang dikatakan Odele, ini adalah daerah yang cukup tua, aku melihat ke sekeliling, ini adalah tempat yang mudah diakses, ada banyak rute yang bisa dilewati, akan sangat mudah bagi orang untuk melarikan diri, dan lingkungannya juga agak kumuh, ada banyak orang di sini, dan tidak ada orang yang akan berpikir kalau seseorang seperti Timothy, akan memilih untuk tinggal di tempat yang kotor dan berantakan seperti ini. Saat kami keluar dari taksi, ponselku berbunyi, aku lalu mengambil ponselku dan melihat kalau itu adalah telepon dari Dwayne, jadi aku langsung menjawab telepon itu. Dwayne berkata, Roman, kami sudah menemukan Bruce, kamu tidak perlu khawatir, dan juga, kami sudah mendapatkan lokasi orang tuamu, kami akan menyingkirkan orang-orang tak tahu malu itu secepat mungkin. Saat Dwayne berbicara, aku bisa mendengar suara seseorang sedang marah di sampingnya, dan saat aku akan bertanya, tiba-tiba ponsel Dwayne diambil orang lain, Bruce langsung memaki-maki dan berteriak, Roman, orang-orang di sini sangat bersemangat, aku hampir tertembak dengan peluru saat mereka menyapaku. Aku tertawa, sudah-sudah, yang penting kamu baik-baik saja, cepat luapkan emosimu dan jangan simpan di hati, ini bukan Thailand, kamu harus lebih berhati-hati, dan juga, kamu juga harus berhati-hati saat menyelamatkan orang tuaku. Selesai berbicara, aku bertanya lagi padanya, apa kamu sudah bertemu dengan Jay Zhou? Maksudmu, polisi Jay Zhou? Tentu saja. Dia yang membawa kami semua melarikan diri, maksudku, keluar dari sana. Bruce berkata, singkatnya, aku ingin berterima kasih pada temanmu kali ini, ya dihitung-hitung, kamu juga sudah menyelamatkanku lagi kali ini. Aku sangat merasa lega, sekarang semua rencana di kota Guilin sudah hampir selesai, semua berjalan dengan lancar, aku lalu berkata, kalian sudah mempertaruhkan nyawa kalian untuk datang ke Cina dan menyelamatkan orang tuaku, bagaimana mungkin aku mengabaikan kalian? Yang penting, kamu harus berhati-hati, dan juga, Jack akan mengirimkan orang ke sini, kalau kalian punya waktu, kalian bisa pergi menemuinya. Aku teringat apa yang dikatakan Jack waktu itu, mungkin dia juga sudah mengatakan hal yang sama pada Bruce dan orang-orangnya, mengenai masalah ornak orang yang dia kirim, sepertinya orang-orang itu akan dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok di kota Guilin untuk membantu Bruce dan orang-orangnya, satu kelompok lagi akan dikirim ke kota Shanghai untuk mencegah Timothy melarikan diri. Setelah aku menutup telepon, Odele menatapku, Roman, menurutmu kapan kita harus menangkapnya? Apa kita bisa langsung masuk dan menangkapnya sekarang? Aku berpikir sebentar, lebih baik kamu hubungi Jordi dulu dan biarkan dia menemukan cara untuk menghentikan Jackie, kalau tidak aku khawatir akan terjadi kekacauan, dan aku akan kehilangan istri dan orang-orangku. Kekacauan? Kekacauan seperti apa? Tidak hanya Odele, Alex juga tidak mengerti apa maksudku, mereka terlihat bingung.
Aku berkata, apa kalian ingat ucapanku sebelumnya, tentang pergerakan Jordi juga dipengaruhi oleh Jackie. Bab 375 Penangkapan. Sekarang kita harus berkomunikasi dengan Kapten Jordi terlebih dahulu, kalau tidak jika terjadi sesuatu, dan anak buah Kapten Jackie meminta untuk melepaskan Timothy, hari-hari berikutnya, mungkin tidur saja tidak bisa nyenyak. Aku menjelaskan satu hal, Odele berpikir bahwa itu perlu dilakukan, tanpa bertele-tele, langsung ke samping untuk menelepon. Lalu Alex bertanya kepadaku, Roman, apakah kamu yakin Timothy yang ada di dalam? Aku berkata, jika Sersan Odele tidak menunjukkan gambar itu kepadaku, aku pasti tidak akan menyangka, tetapi setelah melihat gambar itu, aku langsung bisa mengenalinya, bagaimanapun, ketika di Thailand, dia hampir membunuhku. Petik 2. Mengatakan itu aku langsung memikirkan ketika aku berada di Thailand, kami bertarung berulang kali dengan Timothy dan orang-orang dari keluarga Gong, dan akhirnya menyelamatkan putra dan putri Jack yang bisa dianggap sebagai permainan yang sukses, kalau tidak itu benar-benar sial. Tidak lama kemudian Odele kembali, baiklah, Kapten Jordi mengatakan dia akan mengatur semuanya dalam 5 menit, kami hanya perlu menunggu. Selain itu, kita bertiga lihat peta topografi lingkungan sekitar untuk mencegah jika benaran terjadi masalah dan Timothy melarikan diri. Petik 2. Kami pergi ke sebuah bangunan di sebelahnya, karena kami telah memberitahu penghuni di sekitar dan tidak pernah keluar, jadi kami dengan mudah pergi ke atas bangunan dan menemukan lokasi yang sesuai. Meskipun itu adalah bangunan tonggak, karena lantainya tidak tinggi, jadi bisa melihat pusat yang melingkar, bidang pandangnya cukup bagus. Odele menunjukkan pasukan polisi yang melingkar di pusat lingkaran di sekitar, setelah melihatnya, kami merasa takjub, hanya untuk menangkap Timothy saja, kali ini biro lokal kota Shanghai, hanya pasukan polisi Kapten Jordi saja sekitar 30 orang. Dikatakan bahwa ada penembak jitu di bangunan sekitarnya, tetapi karena ini rahasia dan Odele tidak memberitahu kami. Dan pasukan polisi ini termasuk polisi bersenjata yang terlatih dan paling dekat dengan Timothy dan mengenakan rompi anti peluru, diikuti dengan penjagaan dan tingkat kesiapan yang tinggi, dan bagian terluar ada sekelompok polisi yang bersenjata lengkap dan siap bertarung, yang bersembunyi di pintu masuk utama komunitas ini. Pengaturan ini dapat digambarkan sebagai perangkap yang mengelilingi musuh, bahkan jika itu adalah nyamuk, akan sulit untuk melarikan diri. Aku merasa lega, berpikir Timothy juga seorang gentleman. Sayangnya, dia masih harus menerima sanksi hukum. Dapat membuat Timothy sedikit menderita di Cina ini juga dapat dianggap sebagai bantuan tidak langsung kepada Jack. Tiba-tiba di benakku terlintas percakapan dengan Clay sebelumnya, dia mengatakan kepadaku tujuannya sebenarnya adalah menginginkan keluarga Gong, dan Mark dilepaskan atau tidak, sama sekali tidak ada artinya baginya. Bagaimana bisa dua saudara ini dan saudara keluarga Du itu sama? Mereka bersaudara tapi saling bermusuhan. Pada saat ini Odele melihat ponsel, tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah bangunan tengah. Aku juga dengan cepat melihatnya, dan aku melihat seseorang berjalan perlahan keluar dari tangga bangunan kecil yang dikelilingi oleh kelompok itu, mengenakan topi memuncak dan mantel parit besar yang hampir menutupi seluruh tubuh, dan sepertinya juga memakai masker. Odele berkata, seharusnya dia. Aku juga mengangguk dalam hati, meskipun tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi bentuk tubuhnya kurang lebih sama, apalagi berpakaian seperti ini saat ini, bahkan jika bukan Timothy pasti juga memiliki hubungan dengan Timothy. Odele melihatku tidak berbicara, dan tidak tahu dari mana mengeluarkan intercom, target sudah dikonfirmasi, memperketat pengepungan. Setelah selesai berbicara, Odele meletakkan intercom dan berkata, kita akan turun dulu dan siap untuk mendukung kapan saja. Setelah berbicara, dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan posisi Timothy, berbalik dan berjalan ke bawah. Dan aku dan Alex juga mengikuti, kami baru saja turun dan melihat semua polisi yang bersembunyi di sekitarnya berlari keluar ke arah Timothy, tidak jauh, tepat di depan gedung di belakang. Pada saat ini, ada teriakan keras dari jauh, cepat! Tangkap dia! Jangan biarkan dia lari! Pada saat yang sama, kami semua siap secara fisik dan mental, dan saat ini kami akhirnya melihat Timothy yang berlari tergesa-gesa dari depan, melihat kami, dia tampak putus asa, dia mengutuk, kemudian dikelilingi oleh polisi dari depan dan belakang, diborgol, ditangkap dengan cepat. Odele berjalan mendekatinya, mengangkat topinya dan melepaskan maskernya, dan aku tertegun ketika melihat wajahnya, lalu aku memarahi, sial. Dia bukan Timothy. Timothy menggunakan trik untuk melarikan diri. Semuanya cepat kejar. Polisi di tempat kejadian juga tertegun sejenak, Odele layak menjadi kapten, saat ini, dia pertama yang bereaksi, dan dia segera mengerti apa yang terjadi, dengan tenang berkata, 2 orang mengawasinya, sisanya ikut aku. Petik 2. Setelah selesai, dia berlari menuju bagian belakang bangunan. Aku berlari sambil berkata, di belakang tonggak ini, bisa menggantung di tali dari jendela,
kemungkinan besar Timothy mengetahui rencana kalian, menyiapkan orang dengan bentuk tubuh yang sama, mengenakan masker, topi dan mantel parit, aku masih benar-benar tidak mengenalinya. Petik 2. Ngomong-ngomong, aku bahkan sangat menyesal ingin menamparkan wajahku sendiri, jika tahu begini, aku akan memastikannya dulu. Odele berkata, Roman, kamu tidak perlu merasa bersalah, saat itu, tidak punya banyak waktu, lagi pula, tidak peduli siapa itu, pasti akan langsung berpikir bahwa orang ini adalah Timothy. Sekarang yang harus kita lakukan adalah cepat menangkapnya. Tidak boleh membiarkannya lari. Dan segera setelah kami berlari di belakang bangunan kecil itu, kami melihat seutas tali membentang dari balkon di lantai 5 bangunan kecil itu, dan kami memalingkan mata dan mengikuti tali itu, dan di jalan sebelah kanan kami ada seseorang yang berlari dengan cepat dan panik. Mataku menyusut dan berteriak, itu dia. Aku tidak akan salah mengenali saat ini, karena orang itu melihat ke belakang sambil berlari, tatapan jahat dan ganas itu, aku bisa memastikan dia Timothy. Meskipun tadi aku salah mengenali orang, tetapi tidak ada petugas polisi di tempat yang mengeluh padaku, saat ini, mendengar aku bersuara, bergegas mengejar ke arah orang itu pergi. Odele juga berlari sambil mengeluarkan interkom dari pinggangnya, panggil penembak jitu yang bersembunyi di bangunan tinggi di sekitarnya, katakan jika melihat Timothy, boleh menembak, tetapi tidak boleh membunuhnya, cukup buat dia tidak bisa bergerak saja. Setelah berbicara, ada beberapa suara diterima di interkom, dan aku bingung dengan posisi Odele di biro kota Shanghai. Jelas-jelas dia hanya seorang kapten korps polisi kriminal di kota Yanjing, tapi dia mampu memerintah orang-orang di kota Shanghai. Kami berlari sepanjang jalan, jika kekuatan fisik tidak bagus, pasti akan tertinggal, dan kami baru saja berlari sampai ke gang, aku dan Odele serta Alex sudah menjadi yang paling depan. Kami melihat di sekeliling, tetapi tidak menemukan bayangan orang, dan aku merasa jengkel dan menyesal. Bab 376 orang kejam dan ambisius ditangkap. Keluar dari lorong ini, ada pasar kecil yang panjang di luar, ada banyak pejalan kaki yang berhenti di jalan, meskipun kepanikan Timothy menjadi perhatian orang-orang, tetapi ketika mengikuti petunjuk dan terus mengejarnya, takutnya sudah menjadi pertanyaan apakah masih bisa menemukannya. Raut wajah Odele juga sedikit tidak enak dipandang, berkata, sekarang kita tidak dapat menemukan Timothy lagi, kecuali penembak jitu yang ada di sekitar menemukan petunjuk. Alex merentangkan tangannya dan berkata, kalau tahu begitu merepotkan, lebih baik dari awal kita menerobos masuk saja, daripada memberi waktu Timothy itu untuk mempersiapkan diri. Sudahlah, karena sudah seperti ini, kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah, kita telah berhati-hati, tetapi kalian tidak berpengalaman dengan orang seperti Timothy, aku juga tidak dapat menjelaskannya, singkatnya, hanya bisa mengingatkan orang di sekitar untuk lebih memperhatikan, jangan sampai tertipu. Petik 2. Aku memandang tak berdaya ke jalan panjang yang ramai, dalam operasi penangkapan ini, kota Shanghai telah mengirimkan begitu banyak pasukan polisi, dan ternyata tidak berhasil, dan saat itu Timothy pasti akan lebih waspada, selain itu dia juga akan mengubah strateginya, kemungkinan besar berhubungan dengan keselamatanku dan orang-orang di sekitarku. Ah, pembunuhan. Aku sedang berpikir, tiba-tiba terdengar keributan, tatapan mataku bergerak ke arah datangnya suara, dan aku melihat kerumunan telah kacau dan melarikan diri, dan di tengah ada orang yang tergeletak di tanah dan berteriak. Cepat, tangkap dia. Pada saat melihat orang itu, aku dan Odele mengatakan kalimat ini hampir bersamaan, kami refleks berlari ke arah Timothy, dan dia sudah melihat kami, tetapi saat ini pahanya berlumuran darah, wajahnya sangat pucat, dan masih ada keringat yang menetes dari dahinya. Kami baru memperhatikan ternyata Timothy telah mengeluarkan banyak darah dan di pahanya masih terus mengalir. Ini penembak jitu kita. Odele berkata dan menghela napas lega. Dan kami melihat Timothy sudah tidak bisa bergerak, tetapi dia bahkan tidak panik, hanya mengelilinginya. Di satu sisi, untuk mencegah dia melakukan sesuatu yang menyakiti orang, di sisi lain, ingin melihat apakah bisa mendapatkan informasi yang berguna dari dia. Timothy, menyerah saja. Kakakmu telah menyadari kamu melarikan diri dan sekarang mengirim orang ke Cina. Kataku. Timothy menahan rasa sakit dan mencibir, Roman, aku benar-benar tidak menyangka orang yang bisa aku hancurkan berkeping-keping dan sekarang sudah layak berbicara denganku. Aku berkata dengan ringan, Timothy, kamu masih tidak mengerti, sejak kamu gagal merebut keluarga Du dari Kak Jack, kamu sudah menjadi orang tidak berguna, dan sejak kamu melarikan diri dari penjara, tidak memikirkan bagaimana cara menghabiskan sisa hidupmu malahan memikirkan balas dendam, kamu tidak masuk neraka, lalu siapa lagi? Saat berkata, aku juga merasa lega, bagaimanapun, Timothy akhirnya tertangkap, jika semua spekulasi tidak salah, Timothy seharusnya penghubung orang di balik layar dan dia juga yang bertanggung jawab untuk menghubungi Kapten Jackie.
Jika dia bisa mengaku bekerja sama dengan Kapten Jaki, maka akan membunuh dua burung dengan satu batu, meskipun kemungkinannya sangat rendah. Timothy menatapku dalam-dalam, baik, tidak menyangka aku Timothy berada di Asia Tenggara selama 10 tahun, akan jatuh di tangan pemuda ingusan sepertimu. Kamu yang melakukan kasus penculikan kan? Tapi setelah penyelidikan kami, masih ada orang di belakang yang berkolusi denganmu, jika kamu bisa mengaku, mungkin bisa meringankan hukumanmu. Odele sudah lama berada di polisi kriminal, dan telah lama memahami hal seperti ini dan bertanya. Aku pikir Timothy akan sangat marah, tetapi tidak menyangka dia tidak marah malahan tertawa dan bertanya padaku, Roman, kamu yang mengenalku paling lama, menurutmu aku orang yang seperti apa? Aku sedikit terkejut dengan tujuan dan ketenangannya, tetapi aku masih berkata, kamu adalah orang yang kejam dan ambisius tapi sayangnya lahir pada zaman yang salah. Timothy tertawa keras, karena kamu tahu aku orang seperti apa, lalu kalian masih ingin aku mengaku. Aku tidak mengatakan apa-apa, Odele juga terdiam, dan Alex malah berkata dengan tidak senang, kamu itu siapa? 10 tahun di Asia Tenggara. Jika kamu bertemu aku di kota Yanjing, tidak mematahkan kakimu kamu sudah sangat bersyukur. Setelah dia selesai berbicara, Odele menatapnya dengan ganas, Alex, kamu telah mengikuti Roman begitu lama, tidak berubah sedikit pun, dan masih terlihat seperti anak orang kaya. Alex menyentuh kepalanya, dan dia tidak membantahnya dan Timothy tertawa, sayangnya, aku juga sangat penasaran, jika aku berada di kota Yanjing bagaimana kamu akan mematahkan kakiku. Pakaian Timothy sekarang hampir semuanya ternoda darah, dan wajahnya semakin pucat dan bahkan nada bicaranya tidak sekuat tadi. Pada saat ini, polisi di belakang tiba dan kedua pria itu mengeluarkan pistol mereka, mengarahkan ke Timothy, dan dua polisi lainnya menemukan sesuatu untuk bersiap membawa Timothy pergi. Timothy tidak berdaya dan berkata, jangan terlalu panik, dua pistol diarahkan ke aku juga tidak akan melakukan apa-apa. Aku masih belum ingin mati, dan hal yang paling penting adalah membawaku ke rumah sakit sekarang. Setelah mendengarkan kalimat ini, bahkan aku harus mengagumi Timothy, apakah dia atau Jack, mereka memang mempunyai temperamen yang kuat dan jujur. Dan dia juga sangat pintar, sekarang pahanya ditembus peluru senapan sniper, dia sudah tidak bisa bergerak, dia bahkan memiliki risiko pendarahan yang mengancam nyawa. Baginya, pilihan paling bijak sekarang adalah tidak melawan, dan menyuruh kami untuk mengantarnya ke rumah sakit untuk perawatan. Setelah semua polisi di belakang tiba, ambulans sudah bergegas datang dan berhenti di depan kami dengan cepat. Dua perawat turun, dua polisi mengangkat Timothy dan kemudian diikuti oleh dua polisi lagi. Odele menjelaskan, ini untuk mencegah Timothy melakukan perlawanan di dalam mobil. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan, tetapi kali ini penangkapannya hampir gagal, dan kita masih ada tanggung jawab, jadi sekarang kita harus lebih berhati-hati. Melihat ambulans membawa Timothy, dan polisi lainnya juga segera mengikutinya, sisa kami bertiga di tempat, dan seorang kapten yang bertanggung jawab atas operasi penangkapan ini. Rambut pendek dan rapi, wajah persegi, dan mengenakan seragam polisi. Odele berkata, ini adalah pemimpin pasukan ketiga dari polisi bersenjata di bawah komando Kapten Jor di Biro Kota Shanghai, Rafa. Rafa tersenyum kepada kami dan berkata, kalian Roman dan Alex kan? Sersan Odele sering menyebutkan kalian. Kali ini juga berkat kalian. Kami segera menjawab, aku belum berkata, Alex tiba-tiba bertanya, di mana penembak jitu yang baru saja menembak Timothy. Kali ini berkat dia, kalau tidak Timothy benar-benar sudah melarikan diri. Rafa berkata, mereka diperbantukan sementara dari wilayah militer, setelah menyelesaikan misi, seharusnya mereka telah kembali. Tetapi jika kalian ingin tahu, aku bisa memperkenalkannya ketika mereka tidak berlatih. Aku belum berbicara, Odele mengatakan, masalah ini kita bicarakan nanti, kami masih ada banyak hal yang belum ditangani, sekarang telah menangkap Timothy, ini hanya langkah pertama, dan di belakang ini, masih ada hal-hal penting yang harus kami lakukan. Bab 377 Langkah Awal. Odele berkata, kita ada hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Alex bertanya, Kapten Jaki. Odele mengatakan namanya, kami menjadi suram, dan raut wajah Rafa juga berubah. Dia ragu sejenak lalu bertanya, Sersan Odele, aku tahu Kapten Jordi ada hubungan baik dengan kalian dan sekarang juga menangkap Timothy, tetapi jika ingin berurusan dengan Kapten Jaki, kita masih perlu berpikir panjang. Petik 2. Odele berkata, Sersan Rafa, kamu terlalu khawatir, karena kami berani mengatakan itu, kami sudah menyiapkannya dari awal. Hanya saja sedang menunggu kapan orang licik itu akan menunjukkan kelemahannya. Raut wajah Rafa tampak buruk, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara, dia mengucapkan selamat tinggal kepada kami dan pergi. Melihat mereka naik mobil polisi dan pergi, aku berkata, Sersan Odele, apakah kita benar-benar akan mencari masalah dengan Kapten Jaki sekarang?
Odele berkata, kalau tidak. Sekarang kita telah menangkap Timothy, kita harus membereskan sampai ke akarnya. Jika tidak, kita telah mengeluarkan banyak energi, bukankah itu sia-sia? Apalagi Roman, sekarang orang tuamu dalam bahaya, jika kita tidak cepat membereskan kekuatan pihak ketiga, dan orang licik itu akan punya persiapan, jika mereka melakukan sesuatu belakang, kita akan lebih pasif. Petik 2. Aku mengangguk untuk menunjukkan mengerti, dan berkata, Sersan Odele, kamu barusan mengatakan kepada Sersan Rafa bahwa kamu sudah siap, apa maksudnya? Apakah kamu ingat bahwa kamu dan Zarki ditangkap oleh kakak Yona? Ketika Kapten Jordi datang, aku pernah mengatakan beberapa kata kepadanya, aku yakin dia pasti telah mengaturnya. Odele berkata sambil berjalan, kami dengan cepat mengikutinya. Odele melanjutkan berkata, awalnya mengira menangkap kekuatan pihak ketiga akan membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 hari, tetapi tidak menyangka akan secepat itu. Aku terkejut, kamu sudah merencanakan semua ini. Odele mengangkat kepalanya, tentu saja, nama panggilanku, wanita cerdas dari kota Yanjing. Karena masalah di sini berakhir, kami bertiga pergi ke kantor polisi untuk beristirahat, di satu sisi kami terlalu malas untuk pergi ke tempat lain, di sisi lain kami merasa lebih mudah untuk memeriksa situasi Timothy kapan saja. Lagi pula, sesuai dengan kemampuan Timothy, dia bisa lari dari penjara Thailand sebelumnya, dia mungkin bisa lari dari penjara Shanghai tanpa ketahuan. Karena Timothy masih dalam perawatan hari ini, dia tidak bisa menjalani persidangan normal, jadi belum menuntutnya, jadi 2 hari ini juga yang paling berbahaya, jika Timothy atau kekuatan pihak ketiga punya pemikiran apapun, maka pasti ada pergerakan. Setelah makan, aku duduk di kursi dan beristirahat, ragu apakah akan menelepon Bruce mereka bertiga dan bertanya tentang situasinya, tidak menyangka baru saja mengeluarkan ponsel, ada panggilan muncul di layar, aku mengerutkan kening, itu adalah telepon dari Clay. Clay. Buat apa kamu meneleponku? Kataku dengan dingin. Clay tertawa keras, Roman, kali ini berkat kamu. Terima kasih atas bantuanmu, kalau tidak aku harus melakukan tindakan untuk mencapai tujuanku. Jangan omong kosong, di mana orang tuaku? Sekarang kamu sudah mengkonfirmasi beritanya, masih tidak cepat melepaskan orang tuaku. Nada suaraku menjadi semakin dingin, tetapi dalam hatiku bahagia, keluarga Gong tidak sabar untuk menghubungiku lagi. Tapi dengan cara mereka, berita yang diperoleh tetap saja sama, Mark akan diserahkan ke pengadilan dalam seminggu, waktu itu kasus senjata ilegal di kota Yanjing sudah dibersihkan, dan kasus penculikan juga telah dimaafkan oleh orangnya, dan berubah menjadi 3 tahun penjara. Dalam situasi seperti itu, keluarga Gong percaya bahwa itu telah dikonfirmasi berkali-kali hingga mereka yakin. Pasti, karena Roman kamu sangat baik kepadaku, tentu saja aku harus tahu berterima kasih. Roman, jangan khawatir, aku pasti akan melepaskan orang tuamu. Karena bantuanmu kali ini, aku memanggilmu saudara juga tidak keterlaluan. Petik 2. Nada kebahagiaan Clay perlahan menghilang, dan dia berkata dengan tenang. Aku mencibir dalam hati, Clay benar-benar seorang konspirator yang khas, dia sepertinya berada di kapal yang sama denganmu, tetapi kenyataannya dia menyuruh orang untuk menghalangi kami di pintu masuk rumah sakit di pagi tadi. Singkatnya, kamu kurangi omong kosong, sama seperti yang aku katakan di pagi hari, jika aku belum menerima berita apapun dari orang tuaku dalam 3 hari, kebahagiaan kamu sampai sekarang akan sia-sia. Setelah selesai berbicara, aku tidak lagi memberinya kesempatan untuk berbicara, langsung menutup telepon. Pada saat yang sama, ponselku bergetar, mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah berita dari Bruce, memberitahuku mereka telah menghubungi polisi setempat melalui Zhou dan melalui sistem internal, sudah memastikan lokasi orang tuaku disembunyikan. Dan tujuan mereka selanjutnya adalah untuk bertindak terpisah, untuk memastikan bahwa operasi ini berjalan dengan lancar, membereskan musuh dengan cepat dan menyelamatkan orang tuaku. Aku melihat ponsel, menemukan hampir semuanya berada di jalur yang benar sejauh ini, dan Timothy yang baru saja ditangkap, sepertinya tidak ada hal lain yang layak untuk aku perjuangkan sekeras sebelumnya. Aku memikirkannya, dan berkata pada Odele yang duduk di sebelahku yang sedang bermain ponsel, Sersan Odele, karena hal-hal di sini sudah ditangani, lalu aku akan kembali ke kampung halamanku kota Guilin, bagaimanapun orang tuaku masih di tangan keluarga Gong, aku harus kembali melihatnya. Kamu dan Alex dapat mengatasi masalah di sini. Petik 2. Odele memberiku pandangan terkejut dan merenung, baik, kamu kembali juga bagus sekalian mengumpulkan beberapa bukti, selama ada cukup bukti, kita dapat menghancurkan keluarga Gong yang kuat ini. Aku tersenyum dan berkata, Sersan Odele, aku dan keluarga Gong memiliki dendam yang sangat dalam, jadi aku sangat membenci mereka, kalau kamu, apa alasanmu? Odele menatapku dingin dan berkata tidak sungkan, setiap orang yang memiliki rasa keadilan di dalam hatinya pasti tidak suka dengan keluarga seperti keluarga Gong, apalagi aku.
Aku berharap semakin sedikit sampah seperti itu, semakin baik. Aku mengangkat bahu dan tidak berbicara. Alex mendengar percakapan kami dan bertanya, Roman, kamu akan meninggalkan kota Shanghai. Aku berkata, bukan meninggalkan, aku akan kembali ke Guilin, meskipun sekarang beberapa temanku sudah pergi ke sana dan sudah mengatur semuanya, tetapi aku masih harus kembali dan melihat sendiri. Selain itu, setelah orang tuaku aman, aku akan kembali ke kota Shanghai lagi. Lagi pula, kerja sama antara perusahaan grup Waring dan Nasional belum mulai negosiasi. Petik 2. Omong-omong, aku sakit kepala lagi, kerja sama antara perusahaan grup Waring dan Nasional juga sederhana, tetapi juga sulit, selain itu negosiasi kerja sama bisnis semacam ini tidak dapat dijelaskan dalam beberapa kata. Jika benar-benar di jalurnya, setidaknya akan memakan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan rincian kerjasama yang spesifik. Bab 378 Pergi bersama. Setelah mengambil keputusan, aku mengesampingkan urusan perusahaan grup Waring terlebih dahulu, dan aku berkata, Alex, aku akan membeli tiket nanti, dan kamu ikut bersama Sersan Odele di kota Shanghai beberapa hari ini. Alex segera merasa tidak senang, apa maksudmu, Roman? Kamu rasa aku menjadi penghalangmu? Awalnya aku berpikir dia adalah anak orang kaya yang manja, tetapi sekarang dia terpaksa mengikutiku untuk mengambil risiko nyawa, aku merasa sedikit bersalah, tetapi dia mengatakan ini, aku merasa bahagia. Aku berkata, bukan begitu, hanya saja masih ada negosiasi dengan Nasional di kota Shanghai, tidak bisa ditinggalkan. Jika tiba-tiba, Denny menyuruh kita bergegas ke sana, dan kami berdua berada di kota Guilin, bukankah kerjasama ini menjadi hancur? Alex masih agak enggan, tetapi mendengarkan aku mengatakan ini, dia mengangguk dan menyatakan persetujuannya. Odele berkata, apakah kamu terburu-buru? Apakah akan pergi hari ini? Aku tersenyum pahit, aku baru menyadari kali ini datang ke kota Shanghai, aku tidak bisa istirahat sama sekali. Jika ingin istirahat yang baik, mungkin harus menunggu sampai aku kembali ke kota Yanjing. Odele tidak menahanku lagi, tetapi berkata, baiklah, Roman hati-hati, aku akan menangani masalah di sini dengan baik. Aku mendapat jawaban, setelah melambaikan tangan kepada mereka berdua, aku berjalan keluar dari pintu kantor polisi, menelepon kembali ke hotel, dan memesan tiket kembali ke kota Guilin dengan ponselku. Sekarang sudah sore, dalam keadaan normal, sudah sulit untuk membeli tiket pesawat, tetapi karena kota Guilin adalah kota wisata, dan ada beberapa penerbangan, aku langsung memesan tempat duduk dekat jendela. Penerbangan akan lepas landas pada pukul 6 sore, dan sekarang pukul 3 sore, aku kembali untuk membereskan dan naik taksi ke bandara, seharusnya waktunya pas. Karena kali ini tiba-tiba datang ke kota Shanghai, aku juga tidak punya banyak barang bawaan, dan tidak ada yang perlu dikemas, jadi aku mengambil tas dan dengan cepat bersiap pergi. Aku keluar menelepon dan langsung ke bandara, aku menelepon Jay Zhou, mengatakan kepadanya bahwa aku akan kembali ke kota Guilin sekarang, dan bagaimana situasi di sana. Jay Zhou sangat terkejut, dan sangat senang mengatakan bahwa sudah diselidiki dengan jelas di mana lokasi orang tuaku disembunyikan dari ketiga temanku. Aku merasa lega dan bertanya kapan bisa menyelamatkan orang tuaku, tetapi dia ragu-ragu. Jay Zhou akhirnya mengatakan kepadaku bahwa tunggu aku sudah sampai baru membicarakannya secara rinci, singkatnya, masalah tidak sesederhana yang aku pikirkan, tetapi tidak sesulit yang terlihat. Ada titik tengah yang sulit untuk diputuskan, jika berhasil melakukannya, bisa menyelamatkan orang tuaku, dan pada saat yang sama bisa menyerang para penjahat itu. Tetapi jika gagal, mungkin orang tuaku akan menghadapi bahaya yang lebih serius. Setelah menutup telepon, aku mulai berpikir tentang apa yang dikatakan Jay Zhou, mungkin mereka sedang mencari waktu yang tepat, kelompok yang menculik orang tuaku seharusnya mirip dengan kelompok yang sebelumnya menculik Adam Luo, ada orang yang berpatroli bergantian. Jay Zhou mereka kemungkinan besar sudah membuat rencana, tetapi sulit untuk menemukan waktu yang tepat untuk menyerang, jika tidak maka tidak akan terlalu sulit melakukannya. Namun anehnya, sikap Clay saat ini menunjukkan bahwa dia telah benar-benar melonggarkan pengawasan orang tuaku dan lebih memusatkan perhatiannya pada kontrol keluarga Gong, tetapi penjagaan di sisi orang tuaku sama sekali tidak kendur. Apakah masih ada kelompok orang yang bersembunyi di balik layar? Memikirkan Timothy sebelumnya, tiba-tiba aku merasa merinding. Butuh waktu lebih dari 1 jam dari hotelku menginap ke bandara kota Shanghai, melihat jalan di depan masih panjang, aku berbaring di kursi belakang dengan mata terpejam, masih belum berbaring stabil, dan ponselku bergetar lagi. Aku mengambilnya dan itu adalah nama Elina. Elina, mengapa meneleponku sekarang? Aku bertanya dengan sedikit keraguan. Elina tampak sedikit tidak senang, Roman, apakah kamu akan kembali ke kota Guilin? Aku terkejut dan berkata bagaimana kamu tahu? Elina berkata, aku punya caraku sendiri, jangan kemana-mana ketika kamu sampai di bandara.
Aku akan segera sampai, aku ingin pergi bersamamu. Ketika aku mendengar kata-kata Elina, aku bahkan lebih terkejut, aku ragu-ragu bertanya, apakah kakimu sudah sembuh? Belum sembuh, tetapi tidak mempengaruhiku berjalan. Nada bicara Elin sedikit tidak senang, sedikit marah, dan sedikit aneh. Aku bingung dengan tindakannya dan bertanya, mengapa kamu tiba-tiba ingin kembali ke kota Guilin denganku? Kali ini aku kembali karena ada masalah, seharusnya kamu tahu. Karena aku masih di dalam taksi, supir juga masih ada, jadi aku tidak bisa berkata terlalu jelas, tetapi aku percaya Elina dapat mengerti apa yang aku maksud. Aku tahu apa yang akan kamu lakukan, tapi itu alasan aku ingin pergi bersamamu. Selain itu, apa yang dimaksud kembali ke kota Guilin bersamamu? Aku pergi untuk membantu, kamu mengatakannya seperti. Elina berkata sambil menyesap, aku bisa membayangkan bahwa pada saat telepon, wajahnya yang halus pasti agak merah. Seperti apa? Apakah sama dengan bertemu dengan calon mertua? Aku juga senang dengan kata-kata terakhirnya, aku tersenyum dan menghela napas panjang, Elina, kamu harus memikirkannya, kali ini berbeda dari sebelumnya, aku sendiri juga mungkin dalam bahaya. Petik 2 titik titik titik. Singkatnya kamu harus menungguku. Elina mengelak, akhirnya mengucapkan sepatah kata, dan kemudian menutup telepon, aku melihat ponselku dan masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa Elina tiba-tiba ingin mengikutiku ke Guilin? Adapun bagaimana dia tahu berita itu, tidak perlu meragukan hal ini, mungkin Odele yang memberitahunya. Berbicara tentang Odele, pemikiran melintas di kepalaku, secara kasar memahami apa yang sedang terjadi, dan tersenyum pahit dalam hati. Aku menelepon Odele, dan begitu terhubung, aku mendengar Odele tertawa keras, dan segera menekannya. Aku terbatuk datar, Sersan Odele, barusan Elina mengatakan dia akan ikut aku ke kota Guilin. Odele berkata, benarkah? Bukankah itu bagus? Kamu dan Direktur Elina bisa bersama lagi, kita berdua yang tahu. Aku terdiam sejenak, Sersan Odele, jujur saja apa yang kamu katakan pada Elina. Kenapa dia tiba-tiba berubah seperti orang lain? Aku hanya memberitahu Direktur Elina tentang masalahmu beberapa hari ini. Memberitahu dengan sederhana. Juga tidak sesederhana itu. Aku mengatakan semua apa yang harus dan tidak harus aku katakan. Apa yang tidak seharusnya kamu katakan. Setelah mendengar kata-kata Odele, alisku menegang, dan sosok yang indah muncul di kepalaku. Weni. Bukankah Direktur Weni pernah datang ke rumah sakit untuk melihat Adam Luo? Aku sangat menyukai pakaiannya, jadi aku berdiskusi dengan Direktur Elina, aku tidak menyangka Direktur Elina dan aku adalah orang yang sama-sama menyukainya. Aku menutup telepon, seketika aku merasa hatiku berdetak kencang, Odele bahkan memberitahu masalah Weni kepada Elina. Meskipun kami tidak melakukan apa-apa, tapi awalnya aku sudah merasa bersalah, saat ini, hal itu diekspos, dan hatiku bahkan merasa lebih canggung, sebaliknya, aku merasa seperti telah selingkuh. Bab 379 mendarat. Setelah sampai di bandara dan tidak lama setelah aku turun dari mobil, aku melihat sebuah mobil Volkswagen berhenti di tempat parkir sementara dan di tempat pengemudi duduk seorang wanita yang cantik, bukankah itu Elina? Elina mengangkat alisnya ke arahku, kemudian mobil perlahan-lahan mendekat dan berhenti di depanku. Elina keluar dari mobil, dia mengenakan pakaian berwarna putih dan segera menarik perhatian orang yang berhenti di tempat parkir sementara. Aku memesan pesawat yang sama denganmu. Elina berkata kemudian dia seperti teringat sesuatu dan berkata, tunggu sebentar, aku akan menelepon dulu. Petik 2. Setelah selesai bicara, Elina mengeluarkan ponselnya dan menelepon, aku tidak tahu apakah dia sengaja tidak menghindariku atau apa, aku bisa mendengar semua pembicaraannya. Dia menelepon Karihe dan meminta Karihe mencari orang untuk membantunya membawa mobilnya. Setelah selesai dia langsung menutup teleponnya, tidak tahu mengapa, ketika melihat Elina, hatiku merasa hangat, meskipun wanita ini sangat bodoh tapi dia sedikit demi sedikit menerima dirinya. Aku tersenyum dan berkata, kamu lihat, begitu kamu datang, kamu menarik perhatian banyak orang. Petik 2. Elina melototiku, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu menganggapku sebagai siluman rubah? Petik 2. Aku tertawa dan berkata tidak berani, tidak berani. Aku tidak bertanya mengapa Elina bisa membeli tiket yang satu pesawat denganku, keluarga Bai lebih kuat beberapa kali lipat dibanding keluarga Gong di kota Shanghai, aku sama sekali tidak merasa aneh dengan kemampuan ini. Kami tiba di ruang tunggu, aku duduk di samping Elina dan situasinya sedikit canggung, aku hanya melihat Elina, dia tetap cantik, ketika melihat tatapanku, Elina merasa sedikit tidak nyaman sambil merapikan rambut yang berantakan di dahinya yang sebenarnya tidak berantakan sama sekali. Dan aku menatapnya seperti ini dan sedikit emosional.
Pada saat ini, aku hanya perlu mengulurkan tangan kananku dan meletakkan di pundaknya, jika dia menyetujuinya, aku bahkan bisa memeluknya dan membiarkannya bersandar di bahuku. Meskipun ini pernah terjadi sekali sebelumnya, tetapi jika ingin aku memeluknya seperti ini, aku masih tidak percaya diri. Kami sudah berkenalan selama setahun, hubungannya dengan Elina seperti perahu kecil yang terombang-ambing yang ada di laut, aku tidak berani melakukan tindakan seperti ini. Akhirnya, ketika aku sedang memikirnya, mungkin Elina tidak bisa menahan dirinya karena aku terus melihatnya, dia berkata, "Roman, apa yang kamu lihat?" Ketika dia berbicara, aku melihat rona merah di wajahnya, kemudian menyebar sedikit sampai ke pangkal leher, ketika dipadukan dengan pakaian putih itu cantik sekali. Aku tertawa terbahak-bahak, "Elina, kamu tidak seperti ini sebelumnya." Petik 2. Sebelumnya, kalau begitu seperti aku apa? Ketika mendengar aku mengatakan topik ini, Elina merasa tertarik dan bertanya kepadaku. "Dulu kamu sangat galak." Aku terdiam sebentar dan melanjutkan berkata, "Juga kamu sangat ingin mengirimku ke kantor polisi." Petik 2. Mata cantik Elina bergerak, "Jika bukan karena kamu, mana mungkin akan terjadi begitu banyak hal." Aku menjelaskan, "Jika bukan karena aku, mungkin sekarang kamu sudah bertunangan dengan Mark." Petik 2. Setelah aku selesai mengatakannya, Elina terdiam, aku juga terdiam, seperti yang aku katakan, jika bukan karena aku yang membuat Elina melihat wajah asli Mark, mungkin mereka sudah bertunangan karena perintah orang tua, apalagi Mark selalu menempel padanya dan tidak bisa dilepaskan. Elina tersenyum dan berkata, "Untung ada kamu yang membuatku melihat Mark dengan jelas." Petik 2. Aku sedikit bersemangat, aku perlahan-lahan ingin menyentuh wajah Elina dan Elina tidak menolaknya dan dia terdiam dan menatapku dengan sedikit tersenyum. Saat aku hendak menyentuh wajahnya, Elina tiba-tiba tertawa keras, "Roman, apa yang kamu lakukan? Lihat tampangmu ini." Aku buru-buru menarik tanganku dan berbatu kering tidak mengatakan apa-apa, aku meliriknya, "Elina saat ini semakin cantik." Setelah menunggu beberapa saat di ruang tunggu, melalui jendela yang transparan, akhirnya terlihat sebuah pesawat perlahan-lahan berhenti di depan kami. Pada saat ini, terdengar suara dari pengeras suara bandara yang memberitahu kami para penumpang yang berada di penerbangan ini bersiap antri untuk masuk ke dalam pesawat. Aku langsung memegang tangan Elina dan berdiri, Elina juga tidak menolaknya dan membiarkan aku memegang tangannya dan mengikuti di belakangku, kami berbaris dan antri untuk masuk ke dalam kabin. Karena waktu kami membeli tiket sudah agak telat maka kami tidak mendapatkan tiket kelas pertama, tapi karena Elina bersamaku, aku merasa sangat senang. Ketika tiba di kota Guilin hari sudah malam, aku melihat jamnya dan sekarang sudah jam 10, aku dan Elina mencari sebuah hotel dan kami masing-masing memesan sebuah kamar, kemudian aku menelepon Bruce. Begitu telepon terhubung, terdengar suara Bruce yang sedang marah, "Kalian berdua curang, jika aku tidak memberi muka pada Roman, aku akan memukul kalian." Petik 2. Kemudian terdengar suara tertawa, itu adalah suara Dwayne dan Roga, suasana hati mereka sepertinya menjadi lebih baik ketika berada di kota Guilin, tidak seperti sewaktu di Thailand dan terlihat tidak manusiawi. Setelah itu terdengar suara Bruce, "Roman, aku sangat senang bisa mendengar suaramu, tapi ini sudah begitu malam, mengapa kamu meneleponku?" Aku tersenyum dan berkata, "Kalian ada di mana sekarang?" Bruce berkata, "Kami juga tidak tahu, tapi kami bisa membantumu menanyakannya." Petik 2. Kemudian teleponnya diarahkan ke tempat lain, aku bisa mendengar Bruce sedang bertanya kepada orang lain, Bruce segera berkata, "Kami sudah tahu, Roman, sekarang kami ada di sebuah hotel yang ada di Jalan Huan Chengnan." Petik 2. Aku juga mendengarnya, Bruce tidak melakukan trik terhadapku, bahkan ketika dia berbicara dengan orang lain dia tidak menutupinya, orang yang dia tanya menjawabnya dengan bahasa Thailand, tapi tentu saja aku bisa mengerti. Orang itu mungkin adalah perantara mereka selama di Thailand karena dia bisa melihat dengan jelas tanda dan nama jalannya. Aku mengatakan baik dan menyuruh mereka menungguku dan aku menutup teleponnya. Aku baru bersiap keluar mencari mereka dan terpikir bahwa pada saat ini Elina berada di hotel seorang diri, aku sedikit khawatir membiarkan dia di sini seorang diri, aku mengetuk pintunya, "Elina. Aku mau keluar sebentar, kamu ikut denganku saja." Petik 2. "Baik, kamu tunggu sebentar." Aku baru selesai mengatakannya dan terdengar suara terkejut Elina dari dalam, kemudian Elina membuka pintu dengan muka merah dan tercium wangi dari wajahnya dan adegan yang paling membuatku bersemangat adalah Elina saat ini hanya memakai baju tidur dan ada sentuhan merah di wajahnya. Yang paling membuat hati orang berhenti berdetak adalah pundak Elina yang putih dan wangi yang terlihat semuanya. Dan ketika aku melewati kamar mandi, aku bisa mencium wangi sabun mandi. Aku memperhatikan pengering rambut yang terletak di samping dan aku segera tahu apa yang terjadi. Aku tersenyum dan berkata, "Elina, kamu baru habis mandi ya?" Elina mengangguk dan wajahnya terlihat memerah, "Kamu keluar dulu, aku akan keluar setelah ganti baju."
Petik 2. Bab 380 bertemu. Ini pertama kalinya, mendadak melihat Elina baru selesai mandi. Tubuh Elina adalah tipe tubuh yang sangat aduhai. Aku memandangnya 2 kali, merasa diri sendiri sedikit tidak bisa mengendalikannya. Aku sibuk mengalihkan tatapan. Kebetulan saat ini Elina berkata, lebih baik aku keluar kamar, menunggu di luar. Segera pintu kamar kembali terbuka, Elina sudah selesai mengganti pakaian dan berdiri di depanku. Elina berkata, sekarang kita pergi kemana? Menutup pintu kamarnya, aku berkata sambil menuruni tangga, pergi cari beberapa temanku. Elina curiga, aku hampir mengenal semua temanmu, kenapa sampai di sini masih ada? Aku tersenyum dan berkata, tentu saja kamu tidak kenal, salah satu di antaranya adalah teman SMP, hubungan kita lumayan bagus, sekarang bekerja di kantor polisi, ketiga lainnya mendengar ada masalah pada orang tuaku, mereka langsung datang dari Thailand. Elina tiba-tiba mengerti maksudku, tapi raut wajahnya tidak sebahagia tadi. Roman, apakah kamu masih berhubungan dengan mereka? Bukankah aku pernah mengingatkanmu, sebisa mungkin jangan berhubungan dengan mereka? Aku tahu apa yang ingin dikatakan Elina selanjutnya, dan aku baru ingat, dia juga berkata, aku benar khawatir suatu hari nanti karena masalah ini akan terjadi sesuatu. Apakah kamu tahu terakhir kali kamu dirawat di rumah sakit Thailand, betapa khawatirnya diriku? Elina mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Meskipun kata-kata ini penuh perhatian, tapi hatiku merasa sedikit tidak nyaman. Aku berkata, tapi mereka adalah teman sehidup sematiku di Thailand, kalau tidak ada mereka, mungkin sejak awal aku sudah dikubur di tanah Thailand. Lagi pula, kali ini orang tuaku dalam masalah, mereka inisiatif datang membantu, baik secara etika maupun logika, aku seharusnya pergi melihat. Elina tidak mengatakan apa-apa, aku menghentikan langkahku, meraih bahunya, menatap matanya seolah akan bersinar. Elina, percayalah padaku, aku tidak akan membiarkan diriku dalam masalah, kalau tidak bisa mendapat restu dari orang tuamu, cepat atau lambat aku akan membuktikan kepada mereka. Melihat Elina tidak berbicara, aku terus berkata, sekarang kamu juga tahu kondisi orang tuaku, keluarga Gong merencanakan penculikan mereka, kalau bukan karena teman-temanku ini, hanya bergantung pada temanku yang bekerja di kantor polisi. Bagaimana mungkin begitu cepat aku menemukan orang tuaku, jangankan memastikan keselamatan mereka, kalau karena diriku, terjadi sesuatu pada mereka, aku akan merasa bersalah seumur hidup. Setelah terdiam sesaat, Elina berkata, Roman, aku tidak mau kamu terluka, dan juga tidak berharap paman dan bibi terluka, aku hanya ingin kalian baik-baik saja, kalau kamu berpikir untuk diriku. Kata-kata Elina belum selesai dikatakan, tapi makna di dalamnya sudah jelas, kami dapat memahami makna satu sama lain dengan kata-kata yang tidak diucapkan, tetapi semakin begitu, aku semakin kesal. Aku sedikit tidak senang, berkata, Elina pernahkah kamu berpikir, penculikan orang tuaku kali ini, orang tuamu tidak mengatakan apapun, dan aku terjerat oleh Timothy, yang merupakan kekuatan pihak ketiga, kalau bukan temanku yang lebih dulu datang ke kota Guilin, sampai sekarang mungkin kita masih belum mengetahui kabar orang tuaku, apakah kamu tidak bisa melepaskan perasaan kamu, mereka sama dengan kita, sama-sama memiliki darah dan daging. Selesai mengatakannya aku menyadari, wajah Elina berubah pucat, aku tidak tahu ini menandakan apa, aku melepaskan tanganku, berbalik turun ke bawah, tidak peduli bagaimanapun, setidaknya mereka menjamin keselamatan orang tuaku, dan memberiku waktu di kota Shanghai mencari Timothy. Tunggu. Ketika hendak keluar, terdengar langkah kaki terburu-buru dari belakang tangga. Elina memeluk punggungku dengan erat. Roman, aku mengerti apa yang kamu katakan, tapi aku hanya berharap, setelah kamu selesai melakukan ini semua, kita bisa bersama tanpa ada halangan. Aku tidak ingin orang tua menjadi penghalang di antara kita, apalagi tidak ingin mereka menjadi penghalang kita. Merasakan kehangatan datang dari belakang, hatiku tiba-tiba melembut, aku berbalik dan berkata, sudahlah, kita pergi temui temanku dulu. Sesampai di hotel tempat Bruce dan lainnya berada, sudah pukul 12 malam, meskipun sudah sangat malam, dan cuaca sedikit dingin, tapi ketika melihat teman-teman lamaku yang telah lama menghilang, aku merasa bahagia. Ketika aku sampai di pintu, mereka bertiga sedang bermain kartu di bawah komando beberapa bawahan, berbicara sambil memaki, aku berkata, kalian bertiga tidak tidur, malah bermain kartu di sini. Beberapa orang tertegun, Bruce dan lainnya menengadah, memandangku, wajah mereka memancarkan senyuman bahagia. Roman, mengapa kamu ada di sini? Aku berkata, kalau aku tidak datang, untuk apa membiarkan kalian menunggu di sini? Dwayne dan Roga tidak segan memberiku sebuah pelukan, dan Bruce tersenyum canggung menyentuh kepalanya dan berkata, Roman, kami sudah menyelidiki lokasi orang tuamu, tapi tidak ada kabar baik, jadi kami hanya bisa menunggu di sini.
tapi jangan khawatir, temanmu yang bernama Jay sudah menghubungi kepolisian, mereka sudah mengirim orang memantau lingkungan sekitar 24 jam, kalau ada kesempatan, kita dapat mendukung kapan saja. Aku mengangguk dan berkata, kali ini aku datang, untuk menyelesaikan masalah ini, karena kalian semua khawatir, biarkan aku saja yang mengambil keputusan, selain itu, jauh tidak tempat kalian tinggal dengan lokasi orang tuaku diculik. Ketika datang aku melihat sebuah hotel di sekitar, katanya sebuah hotel, sebenarnya sedikit mirip dengan sebuah hostel, mungkin pemilik memodifikasi rumah sendiri, lalu menggantungkan papan nama. Tapi ini juga bagus, setidaknya memudahkan kita berkomunikasi. Dwayne tidak begitu banyak bicara, Roga menambahkan, jarak dari sini ke tempat paman dan bibi sekitar 20 menit, tapi Roman jangan khawatir, selama kami mendapatkan kabar, setiap saat bisa pergi ke sana, bukan hanya polisi, ada teman-teman kami yang berada di sana. Aku tersenyum dan berkata, aku tidak mencurigai ini, 2 hari ini terima kasih banyak, setelah orang tuaku selamat, aku pasti akan mentraktir kalian makan dan minum. Ketika hendak berbicara, Bruce tiba-tiba mengangkat alisnya kepadaku, Bruce mendekatkan kepalanya kepadaku, berbisik, Roman, di sana itu pacaramu. Elina tidak mengerti bahasa Thailand, setelah kami memulai berbicara dengan bahasa Thailand, Elina berdiri diam di sana. Dan saat ini dia duduk di kursi di halaman, menatap perabotan di sekitarnya dengan bosan, dan sepertinya dia merasakan sesuatu yang salah dan menatap kami. Aku tersenyum padanya, aku berkata kepada Bruce, kamu tidak perlu berbisik, aku tidak mengerti bahasa Thailand. Bruce merasa lega, menepuk dadanya menunjukkan senyum sembrono, lalu mengangkat jempol, Roman, pacarmu cantik sekali.